Salam jumpa dengan saya Teresa dalam program Sang Juara. Program selama 30 menit ke depan ini akan menghadirkan kisah para atlet maupun mantan atlet yang telah berjasa mengharumkan nama Indonesia. Dan episode kali ini kami akan menampilkan Aderai, sang ikon binaraga Indonesia. Pemirsa, inilah Sang Juara. Nama Aderai hampir tidak dapat dipisahkan dengan binaraga. Ketika menyebut binaraga, orang mungkin akan langsung mengingat pria bernama lengkap I Gusti Agung Rai Kusuma Yuda ini. Tak mengherankan, sebab berbagai gelar juara, baik di tingkat nasional maupun internasional berhasil ia sabet. Karena itulah, kini Aderai menjadi ikon binaraga di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Mas Aderai, apa kabar? Baik, Tessa. Nah, gimana? Saya pengen tanya nih, gimana sih kesannya menjadi ikon binaraga di Indonesia maupun di Asia Tenggara? Kesannya gimana ya? Biasa aja kali ya. Ada yang spesial mungkin? Saya rasa mungkin yang lebih utama adalah lebih kepada memang kecintaan saya memang ada di sini. Saya tentu merasa senang ya bisa punya satu karya yang baik dan bermanfaat bagi diri saya dan orang lainnya. Jadi ada prestasi, bisa membawa nama baik diri dan juga bangsa ya dan teman-teman. Jadi saya rasa termasuk juga bisa menjadi wakil yang baik bagi olahraga. Jadi itu satu hal yang saya syukuri ya. Namun perjuangan untuk menjadi seorang ikon tentu tidak diraih dengan mudah. Proses pembentukan tubuh dilalui melalui waktu yang panjang. Betapa tidak? Dulu, pria kelahiran Jakarta 6 Mei 1970 ini memiliki tubuh yang sangat kurus. Di usianya yang menginjak 10 tahun, berat badan Ade hanya 25 kg. Bahkan saat tinggi badannya sudah mencapai 183 cm seperti sekarang, berat badannya hanya 55 kg. Dengar-dengar dulu Mas Aderai katanya kurus ya badannya, nggak seperti sekarang. Oh iya, saya rasa juga pasti ya. Kalau orang kadang-kadang misalnya ada orang pinter dulu pasti mungkin belum terlalu pinter dia belajar jadi pinter. Dulu mungkin belum terlalu kaya dia kerja jadi akhirnya jadi punya uang banyak. Jadi begitupun juga dengan saya. Mungkin dulu awalnya kurus ya, belum punya banyak otot. Tapi pelan-pelan berolahraga tentunya kembali lagi memang dengan banyak belajar ya, akhirnya dikit-dikit bisa. Meski tubuhnya kurus, Aderai kecil memiliki minat yang sangat besar terhadap olahraga. Intinya saya merasa bakat dan potensi saya ada di olahraga, jadi berbagai olahraga saya geluti. Mulai dari bela diri, sampai akhirnya saya menggeluti olahraga yang berhubungan dengan otot, dalam hal ini yaitu panco. Ya, jadi karena panco lah akhirnya saya jadi masuk binaraga gitu. Namun sejak SMP, putra pasangan almarhum I Gusti Agung Rai Wijaya dan Selena Susanti ini mulai serius menekuni bulu tangkis. Sama Ardi, tapi satu angkatan ya, sama Susi, sama Alan juga. Saya satu klubnya sama Ardi ya, sama Haryanto Ardi juga di kebetulan waktu itu di Jarum Jakarta dan di Jarum Kudus ya. Intinya sebenarnya sih memang kesenangan saya di olahraga, cuma mungkin bakat dan potensi saya mungkin kalah gigih dengan mereka. Jadi akhirnya saya cari olahraga lain nih kali ya. Tapi saya kalau melihat Ardi waktu dulu latihan kayaknya luar biasa karena kayaknya nggak pernah ada lelahnya karena ada passionnya, ada kecintaannya di sana. Dan kebetulan apa yang dirasakan oleh Ardi, Susi mungkin zaman dulu dirasakan oleh saya pada saat saya mengenal fitness. Ya, jadi saya pikir nggak masalah ya bidangnya apapun kita tetap bisa prestasi. Dan saya rasa juga buat anak-anak muda juga sekarang di Indonesia juga sama, apapun bidangnya ya, nggak perlu harus olahraga, bisa di kesenian, bisa di bidang lain. Kalau memang kita cintai, kita passion kita di sana biasanya akan lebih mudah diraihnya. Nah pemirsa, mau tahu kisahnya bagaimana Aderai akhirnya memutuskan untuk memilih binaraga? Kita simak setelah jeda pariwara berikut ini.
Pensiun dari bulu tangkis, Ade mengisi waktu luangnya dengan berolahraga seperti angkat barbel, bela diri, dan voli. Suatu hari, sekolahnya SMA Kanisius, Jakarta, menggelar pertandingan panco. Di kejuaraan ini, Ade berhasil menjadi juara. Tinggi saya, seperti saya bilang tadi, tinggi saya 183, berat saya cuma 55 atau 60 ya. Tapi yang uniknya dari olahraga panco itu sebenarnya termasuk olahraga yang mungkin sudah turun-temurun dulu dikenal sama masyarakat ya. Olahraganya pria ya, kadang-kadang suka main. Olahraganya itu adalah istilahnya olahraga yang menggambarkan adu kekuatan antara sesama pria biasanya. Jadi ketimbang daripada mungkin kita harus berkelahi atau berantem ya, untuk menunjukkan siapa yang lebih superior, akhirnya dengan panco. Dan panco adalah sesuatu yang aman juga. Karena yang menang dan kalah juga dalam arti istilahnya harus mengakui siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, waktu saya masuk olahraga panco, saya merasa setiap kali kalau saya kalah panco, saya merasa kayak harga diri saya terinjak-injak. Jadi makanya kenapa saya pikir kalau saya harus kalah di tempat lain boleh, tapi di meja panco nggak boleh kalah. Sejak saat itulah, ia bertambah rajin angkat beban, sit up, dan push up. Tanpa disadari, lama-kelamaan tubuhnya mulai terbentuk. Berbagai gelar juara panco pun akhirnya berhasil ia menangkan. Akhirnya sejak saya masuk di dunia panco, saya ikut dapat kesempatan untuk bertanding di tingkat daerah, tingkat nasional, dan akhirnya bisa mempertahankan gelar terus ya, nggak pernah kalah. Jadi satu hal yang salah satu prestasi yang mungkin saya banggakan lah sampai hari ini gitu. Dan sampai sekarang pun juga saya tetap ikut promote olahraga panco di Indonesia. Karena tubuhnya mulai terbentuk, Ade pun bercita-cita menjadi seorang polisi. Ade pun memilih jurusan ilmu pengetahuan sosial. Berhubung saya tidak punya jiwa seni yang tinggi, dan saya pikir olahraga kok kalah terus gitu kali ya mungkin. Jadi saya pikir saya mau jadi polisi. Saya sempat mau masuk Akabri, kepolisian, Akpol, tapi nggak diterima, tapi nggak apa-apa. Ada yang lain? Ada jalan yang lain mungkin yang lebih baik, buktinya sekarang saya bisa itu. Namun angan-angannya itu akhirnya dibiarkan terlepas. Ia membatalkan niatnya menjadi polisi. Karena terlanjur memilih jurusan IPS, selepas SMA, Ade berpikir untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum. Namun, ia akhirnya banting setir ke jurusan Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Saya dulu kuliahnya di Universitas Indonesia, Sospol, Hubungan Internasional. Sebagai seorang mahasiswa juga pada saat itu saya juga sangat terbatas ya. Saya ingat teman-teman saya punya performa yang jauh lebih baik daripada saya, dan saya juga pada saat itu mengalami semacam satu fokus yang banyak, karena di satu sisi ingin punya prestasi di olahraga, di sisi lain mesti kuliah juga gitu. Jadi serba tidak di sana, tidak di sini gitu. Nah, saya percaya bahwa kalau kita mau sukses itu kita mesti fokus ya. Dan kebetulan saya merasa bahwa kembali lagi bakat potensi saya tampaknya ada di dunia olahraga. Jadi saya meyakini hal itu untuk melakukan hal tersebut, dan saya memutuskan untuk masuk di bidang olahraga. Terlepas daripada saya mensyukuri pengalaman saya di bangku kuliah maupun di bangku sekolah itu memberikan satu wawasan yang baik yang mungkin suatu saat nanti bisa ada manfaatnya ya, pasti itu. Jurusan yang ia pilih pun kembali bukan menjadi jalan hidup Ade. Sebab Ade lebih memilih untuk menekuni olahraga binaraga. Tapi orang tua mendukung sekali ya Mas Ade untuk ke binaraga gini? Iya, saya rasa orang tua mendukung ya, keluarga, teman-teman pasti mendukung. Karena kembali lagi kesuksesan seseorang itu, keberhasilannya tentu harus mendapat dukungan ya. Kadang-kadang kalau kita sendiri itu pasti akan lebih berat dibandingkan dengan kalau kita mendapat dukungan dari keluarga ya. Petualangan Ade Rai di arena binaraga dimulai tahun 1989. Saat itu, ia bergabung menjadi anggota di klub School of Self-Defense Indonesia. Di klub ini, Ade berlatih bersama beberapa binaragawan nasional. Nah,
Nah, setelah tadi kita mendengar kisah dari Ade Rai, tentu kita mau tahu dong prestasi apa aja yang berhasil diraih Ade Rai. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Selama 3 tahun lebih bergelut dengan barbel, Ade Rai mulai mengikuti berbagai kejuaraan daerah. Pada Juni 1992, ia kemudian memberanikan diri mengikuti kejurnas antar wilayah di Bali. Tak disangka, Ade yang turun di kelas 80 kg atau kelas menengah ringan, berhasil membawa pulang gelar juara. Ya seperti saya katakan tadi, perasaannya saya sih biasa-biasa aja gitu. Kenapa? Karena saya pikir orang lain santai, saya kerja keras gitu. Orang lain mungkin ngapain, saya latihan gitu. Orang lain makannya nggak diatur, saya makannya diatur. Jadi kalau seandainya saya juara, mungkin satu hal yang wajar aja gitu. Di kejurnas berikutnya, yakni kejurnas Binaraga di Semarang pada Oktober 1992, Ade menyabet medali perak di kelas berat ringan. Berkat prestasinya itu, Ade terpilih masuk pelatnas untuk persiapan SEA Games 1993 di Singapura. Sayangnya di seleksi akhir, ia kalah dari seniornya Wempi Wungo. Saya rasa justru disitulah perbedaannya mungkin atlet dengan orang biasa, di mana atlet itu memiliki satu ego yang tinggi ya, di mana pada saat orang lain berhenti dia berjalan terus gitu. Istilahnya kalau orang bilang apa yang membedakan antara seorang yang memiliki hati juara sama yang tidak memiliki hati juara adalah pada saat seorang yang memiliki hati juara berani untuk maju lebih panjang lagi ketimbang orang biasa. Istilahnya the difference between champion and not champion is a champion can go through pain barrier gitu. Pada saat orang lain menghadapi pain barrier itu, pada saat itu orang berhenti. Tapi kalau kita punya hati juara, kita nggak akan berhenti, kita jalan terus, maju terus sampai akhirnya kita ternyata bisa melewati hal itu tanpa kita sadari. Jadi keyakinan saya ya, jadi satu keyakinan saya adalah bahwa untuk bisa maju kita mesti punya mentalitas seperti itu. Sejak saat itu, prestasi Ade Rai kian menanjak. Pada tahun 1995, ia menjadi juara Asia. Ade juga merengkuh gelar juara di kejuaraan Binaraga Asian Pro AM Classic tahun 1996. Pada tahun yang sama, ia menjadi jawara pada kejuaraan dunia Binaraga Musclemania World. Tahun 2000 adalah tahun terakhir Ade Rai berlaga di ajang Binaraga Internasional. 2 gelar juara dunia, Super Body Profesional dan Musclemania Profesional berhasil disandang Ade Rai. Selepas event tersebut, Ade pun memutuskan untuk pensiun mengikuti kejuaraan. Karir Ade Rai selama menjadi binaragawan tak selalu mulus. Ia pernah mendapat skorsing dari PB Papsi, induk organisasi angkat berat dan binaraga, dan gagal tampil di sebuah kejuaraan Asia. Saya rasa saya diskors gara-gara saya punya keyakinan sendiri untuk memajukan olahraga binaraga di Indonesia, dan memang selama ini sudah menjadi satu pembuktian bahwa saya memajukan olahraga binaraga di Indonesia. Sebenarnya itu satu hal yang tidak saya sesalkan sama sekali gitu. Tapi kembali lagi memang dibutuhkan satu istilahnya pendekatan yang lebih kekeluargaan ya kepada mereka. Tapi kembali lagi yang namanya korupsi, yang namanya mungkin penyalahgunaan wewenang, itu hal yang selalu saya tentang. Jadi skors itu harus sesuatu yang membina, nggak boleh skors menjadi sesuatu yang justru menghambat kemajuan olahraganya. Tapi kalau bagi saya ini lebih parah lagi, skorsnya ibarat seperti macan harus gigit saya tapi nggak punya gigi gitu. Jadi skorsnya tidak berarti apa-apa karena kenyataannya sesuatu yang dijadikan alasan buat skors itu adalah sesuatu yang salah. Saya diskors karena membawa nama baik Indonesia di mata internasional. Saya bertanding di Amerika, ya kan? Tapi saya diskors. Itu sesuatu yang lucu. Padahal tujuan prestasi olahraga Indonesia kan adalah kan mengangkat citra bangsa di mata internasional. Jadi saya diskors karena melakukan hal itu.
Jadi sesuatu yang menurut saya sangat lucu sekali. Tapi terlepas daripada itu, saya tetap berjalan mandiri saat ini, dan saya berharap suatu saat nanti mungkin kita bisa memiliki kesamaan pandangan yang sama dalam upaya pengembangan olahraganya. Pemirsa, kita mau tahu tentunya langkah-langkah apa saja yang dilakukan Ade Rai untuk mengembangkan Binaraga saat ini. Kami akan segera kembali. Sejak berhenti dari kejuaraan, Ade Rai lebih memfokuskan diri dalam pengembangan fitness dan olahraga binaraga di Indonesia. Aktivitas-aktivitas yang ia tekuni berhubungan erat dengan dunia kebugaran. Ia pun berusaha mengisi keterbatasan informasi mengenai apresiasi dan cara menjalankan gaya hidup yang sehat melalui fitness. Ia pun merintis usaha dengan membuka pusat kebugaran. Bahkan, pusat kebugaran ini telah dikembangkan menjadi jaringan pusat kebugaran waralaba. Kejuaraan bukan tidak saya ikuti, saya masih mengikuti, tapi lebih kepada sebagai bintang tamu di sebuah kejuaraan. Tapi yang lebih utama seperti saya katakan tadi, prioritasnya lebih kepada pengembangan olahraga dan industrinya ketimbang daripada saya memikirkan diri sendiri mau bertanding terus gitu ya. Tapi sekarang bersyukur banyak atlet-atlet juga yang sudah mungkin adik-adik saya yang banyak sudah menggantikan peran saya di posisi sebagai kompetitif atlet tersebut gitu. Kalau mengelola bisnis usaha itu seperti kayak mengelola tubuh kita sendiri ya. Jadi perlu pendekatan baru, perlu belajar. Saya di dunia bisnis usaha juga masih baru sekali ya. Mungkin ibaratnya kayak orang baru latihan setahun, 2 tahun gitu. Jadi masih banyak trial and error-nya gitu ya. Mesti coba sana sini ternyata salah ya. Tapi kembali lagi saya bersyukur dengan apa yang saya raih saat ini. Saya berharap mungkin ke depan bisa lebih baik. Ade juga menjalankan multi peran dalam upayanya memperkenalkan dan mempromosikan gaya hidup sehat kepada masyarakat. Di antaranya dengan menyelenggarakan event fitness dan kejuaraan binaraga, menjadi pembicara hingga bintang tamu dalam event binaraga. Akhirnya belakangan saya bisa mendapat kesempatan untuk membuat Club Ade Rai, mendatangkan Gold's Gym dari Amerika dan sebagainya. Begitupun juga informasi dan pengetahuan yang masih sangat terbatas. Makanya kenapa saya bikin sekolah fitness sekarang, saya nulis buku, bikin DVD, video, bikin berbagai aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk mentransfer informasi pengetahuan yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pola hidup yang sehat. Karena fitness pada dasarnya kan adalah kebugaran. Jadi kebetulan memang di fitness ini saya adalah atlet fitness. Tapi bukan berarti fitness itu adalah olahraga kompetitif belaka. Fitness adalah olahraga siapa saja. Nah, informasi itulah yang coba saya transfer atau saya sampaikan melalui media-media yang ada. Ade memang bertekad keras untuk memperjuangkan fitness menjadi industri. Bahkan lewat jalan tersebut, secara tidak langsung, ia juga bisa mencetak atlet binaraga berprestasi. Kalau menciptakan atlet itu saya rasa itu hanya sebuah bonusnya aja. Yang lebih utama itu sebenarnya adalah bagaimana kita bercocok tanam untuk berkebun dulu. Pada akhirnya nanti kalau buah kita menjadi paling enak di dunia gitu atau di Asia itu menjadi satu bonusnya. Tapi kalau budaya untuk menanam atau berkebun itu belum ada, kita tidak punya kebunnya aja nggak ada. Mau nanam nggak tahu caranya. Pupuk apa sih yang paling baik buat supaya pohonnya bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Menurut saya hal itu yang harus kita tackle dahulu. Yang menjadi kendala di Indonesia, kenapa olahraganya tidak berkembang itu adalah karena kita selalu memiliki satu mentalitas, kecenderungannya banyak orang dan organisasi olahraga di Indonesia lebih kepada budaya menemukan atau mencari atau bahkan membeli ketimbang daripada menciptakan. Apa yang saya lakukan, saya berharap bisa menjadi
satu contoh bagi terutama buat atlet-atlet muda ya yang baru, untuk dengan kemampuan mereka sebenarnya bisa melakukan peran yang multi itu tadi gitu, bahwa bisa bermanfaat lebih besar lagi ketimbang hanya sekedar membawa nama baik bangsa dan negara bertanding menang gitu. Itu sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu hal yang bagaimana. Kenapa? Karena 1 + 1 sama dengan 2. Kalau kita latihan keras ya kita juara gitu. Jadi juara bukan sesuatu yang mengagumkan atau bagaimana. Kalau latihan keras ya pasti juara gitu ya. Justru yang mengagetkan itu mungkin kalau nggak latihan keras juara gitu. Ricky Syamsuri adalah salah satu teman sekaligus anak didik Aderai yang banyak menuai prestasi dari fitness dan binaraga. Kerjaan Indonesia Open pertama kali saya ikut pesta raga, dan di tingkat pemula saya menang kebetulan di kelas 7-15. Setelah itu dari tahun 2000 saya bertanding di Amerika yang namanya kejuaraan event Musclemania, yaitu kejuaraan World Natural ya. Jadi memang tanpa obat-obat terlarang, jadi tanpa steroid, jadi memang kejuaraan yang sama sekali bersih lah. Ya sportif dari tahun 2000 sampai tahun 2005 ya. Itu ada juga kejuaraan super body di Miami gitu. Jadi saya udah ikut di internasional maupun di lokal. Di nasional saya pertama kali ikut dari tahun 2000, saya nggak pernah stop. Tahun 2004 saya ikut PON, juara nasional dapat emas juga. Kebetulan kemarin saya juga baru habis dari PON dapat medali emas juga. Menurut Ricky, Aderai adalah sosok yang konsisten dalam mengembangkan olahraga binaraga. Orang yang sangat low profile dan selalu ingin melihat orang-orang tuh maju, selalu arahkan bimbingan kita yang ke arah yang benar, yang positif, terutama di fitness industri ini yang mana memang tidak semua orang menyadari bahwa akan pentingnya gaya hidup sehat ini, dan tidak semua orang harus jadi binaraga, tapi arahnya aja sudah seperti itu. Jadi memang Adi itu sosok yang low profile, juga sangat sabar dan selalu menjadi pembimbing yang baik. Ya, bagi seorang Aderai, mempromosikan binaraga bagi masyarakat memang sesuatu yang ia prioritaskan. Banyak hal memang telah Aderai dapatkan dari olahraga binaraga. Ia pun selalu mengucap syukur atas apa yang ia dapatkan selama ini. Kalau tanpa berkah ya dari Tuhan Yang Maha Esa, tentu sangat sulit ya kita bisa mendapatkan hal ini semua. Jadi saya rasa justru kekuatannya di sana ya, pada saat kita bisa mensyukuri apa yang kita dapat, dan kita juga selalu berusaha untuk disadarkan terus ya bahwa kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa ya, kita ini semuanya sementara. Yang lebih utama saya rasa kedepannya adalah bagaimana intinya seperti tujuan dari hidup kita ya, coba berbuat baik dan harapannya ya bisa punya hidup yang bahagia ya. Ternyata menjadi seorang ikon binaraga tidak mudah. Hal itu sama seperti kisah yang dialami oleh Aderai. Nah pemirsa, demikianlah episode Sang Juara kali ini. Kita berjumpa di episode mendatang dengan kisah para atlet lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda, salam Sang Juara.